Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik fisika, yaitu dinamika gerak lurus, yaitu materi fisika kelas 10 semester genap ya. Dinamika gerak lurus ini akan saya bagi menjadi 3 buah video. Pada video yang pertama ini kita akan membahas hukum-hukum Newton tentang gerak. Oke ya. Kita tahu bahwa hukum Newton itu dibagi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita akan membahasnya kali ini dan beberapa contoh soal. Oke, kita mulai yang pertama, hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Ya, kita definisikan seperti ini, setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau gerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Oke ya, sekali lagi, setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Oke, atau bisa kita tuliskan lebih ringkas lagi, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, kita tuliskan sepertinya, jadi sigma F sama dengan 0, ya, gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka bendanya diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, hukum 1 Newton ini dikenal juga sebagai hukum kelembaman. Apa itu hukum kelembaman? Lembam itu artinya malas, inersia, mempertahankan kondisi awal. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Hukum kelembaman adalah setiap benda memiliki sifat yang mempertahankan kondisi geraknya. Kalau benda sedang diam, akan cenderung diam terus-menerus. Dan jika benda sedang bergerak, lurus beraturan, akan bergerak lurus beraturan terus-menerus. Ya, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat dalam banyak hal ya. Contohnya, kalau kita dibonceng naik motor, sedang melaju dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba direm. Ya, tiba-tiba direm. Kita yang sedang bergerak, tiba-tiba dipaksa diam. Kita akan cenderung tetap bergerak, makanya kita terdorong ke depan, gitu ya. Begitu juga sebaliknya ketika kita dibonceng, motornya masih diam, tiba-tiba digas. Sedang diam, kita mau dipaksa untuk bergerak. Kita tidak mau bergerak, makanya kita cenderung terdorong ke belakang atau bisa terjatuh ya. Nah, kita lihat video berikut sebagai contohnya ya. Ya, saya akan memperlihatkan contoh dari hukum kelembamannya. Nah, perhatikan nih, ini kaleng ya, sedang dalam keadaan diam di atas sebuah kertas ya. Saya coba dia paksa untuk bergerak, apakah dia akan ikut bergerak? Nah, dia cenderung mempertahankan kondisi diam. Oke, sekali lagi dalam kondisi diam, dipaksa bergerak, dia tetap untuk diam. Sekarang yang sebaliknya, jika dia sedang bergerak, ini kertas sama kalengnya saya gerakkan ya, ya, digerakkan, ini bergerak, terus diam. Nah, dia cenderung untuk bergerak ya. Sekali lagi, ini sedang bergerak, dipaksa diam, bergerak, paksa diam, dia cenderung untuk bergerak. Jadi kita melihat jika benda sedang diam, dia akan cenderung untuk diam, sedangkan jika benda sedang bergerak, dia akan cenderung untuk bergerak. Oke, sekian. Hukum 2 Newton. Oke ya. Bisa kita tuliskan hukum 2 Newton ini, perubahan gerak berarti perubahan kecepatan atau mengalami percepatan. Jika sebuah benda mengalami percepatan, maka pasti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak sama dengan 0. Atau hukum 2 Newton ini kita tuliskan seperti ini. Jika resultan gaya sigma F yang bekerja pada massa M, maka massa tersebut akan mengalami percepatan A. Percepatan yang terjadi atau A akan sebanding dengan resultan gaya tersebut, arahnya sama dengan arah resultan gaya tersebut, dan besarnya akan berbanding terbalik dengan massanya.
atau M. Atau singkatnya, jika pada sebuah benda bermassa M bekerja resultan gaya sigma F, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, di mana percepatannya berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan M, dan arah percepatan sama dengan arah resultan gaya. Atau hukum 2 Newton ini singkatnya bisa dituliskan secara matematis seperti ini, ya. Jika benda mengalami resultan gaya, maka benda akan mengalami percepatan A, di mana nilai A berbanding lurus dengan sigma F atau gaya dan berbanding terbalik dengan M atau massa. Atau persamaan hukum 2 Newton secara matematis dituliskan A atau percepatan sama dengan sigma F gaya dibagi M. Itulah hukum 2 Newton ya, nanti akan kita bahas dalam contoh soal. Sekarang kita lanjutkan ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini bisa kita jelaskan sebagai berikut. Gaya yang bekerja pada suatu benda, ya, gaya yang bekerja pada suatu benda itu disebut dengan aksi atau gaya aksi. Selalu mendapat reaksi atau gaya reaksi yang besarnya sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Atau hukum 3 Newton ini juga bisa kita tuliskan sebagai bahwa setiap gaya, semua gaya pasti berpasangan, sama besar dan arahnya berlawanan. Artinya tidak ada gaya yang berdiri sendiri atau tidak punya pasangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita lihat ini seseorang mengikat tali pada pohon, terus talinya ditarik dengan gaya F. Nah, inilah sebagai gaya aksi. Nah, gaya reaksinya adalah pohon juga dalam waktu yang sama menarik orang ini dengan gaya F, di mana F gaya aksi ini sama dengan F aksen gaya reaksi arahnya berlawanan. Jadi pasangan F adalah F aksen, oke ya. Nah, ini contoh yang kedua, lihat. Ini adalah pesawat ulang-alik ya, ada roket. Roket ini menghamburkan gas ya. Ini menghamburkan gas, maka roket ini akan mendorong ya, roket ini akan mendorong gas keluar. Sebaliknya gas akan mendorong roket. Jadi ada gaya berat benda ke bawah, terus ada gaya reaksi ke atas, oke ya. Nah, bukan hanya gaya berat ya yang ke bawah, ini adalah kecepatan gasnya ya. Kecepatan gasnya memberikan momentum, momentum memberikan gaya. Jadi gas mendorong roket dan roket mendorong gas ya. Jadi gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Oke. Jadi ada banyak contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa perhatikan. Tidak akan ada gaya yang tidak berpasangan. Contohnya kalau tangan kananmu menepuk tangan kirimu, ya tepuk tangan misalnya, tangan kananmu menepuk tangan kirimu, tangan kanan memberi gaya kepada tangan kiri, otomatis kamu rasakan dua-duanya merasakan sesuatu, misalnya sakit gitu, tangan kanan sakit, tangan kiri juga sakit, karena ketika tangan kanan memberikan gaya ke tangan kiri, maka tangan kiri juga memberikan gaya reaksi ke tangan kanan, ya, arahnya berlawanan dan sama besar. Itulah hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton, dan kita akan lanjutkan ke contoh. Ya, soal yang pertama, kita lihat soal ini, sebuah balok 5 kg, beratnya 50 Newton, digantung dengan tali dan diikat pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Oke ya, perhatikan ini adalah soal hukum 1 Newton. Sebenarnya ini gaya berat 50 Newton ini pasangannya mana? Ya, pasangannya bukan tegangan tali ya. Jadi ketika W sama dengan 50 Newton ini adalah gaya berat. Apa yang mengakibatkan gaya berat ini adalah gaya tarik bumi. Ini bumi nih, ini bumi ya. Bumi menarik benda 50 Newton. Reaksinya mana? Maka bumi juga ditarik oleh benda sebesar, ya ini Y aksen sebesar 50 Newton. Oke ya, ini adalah aksi reaksinya.
Oke, nah sekarang mana tegangan tali ini, mana reaksinya? Kalau ini jadi aksi kita sebut, maka reaksinya tentu ada di sini. Dia satu titik tangkap. Jadi ini adalah T aksen, ya, di mana T aksen sama dengan T aksen sama dengan T. Oke, nah T aksen sama dengan T. Jadi aksinya adalah T, reaksinya adalah T aksen. Oke ya. Nah sekarang berapa tegangan tali? Ini sigma F. Ini kan diam ya, diam. Kalau diam tadi di hukum Newton apa itu? Kalau diam berarti sigma F sama dengan 0. Kalau sigma F sama dengan 0, gaya yang bekerja pada benda tersebut ada dua, yaitu tegangan tali dan gaya berat. Ya, tegangan tali dan gaya berat. Ingat, tegangan tali dan gaya berat bukan aksi reaksi, tapi resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut ini sama dengan 0, dan gaya yang bekerja hanya ada dua, yaitu tegangan tali dan gaya berat. Maka gaya berat dikurangi tegangan tali itu sama dengan 0. Ya, berarti gaya berat sama dengan tegangan tali, atau tegangan tali sama dengan gaya berat. Berarti T sama dengan W sama dengan 50 Newton. Oke. Ya, 50 Newton arahnya tergantung. Kalau oleh benda arahnya ke atas, tapi kalau oleh langit-langit ini arahnya ke bawah. Jadi tegangan tali itu selalu tegang kedua arah, ya. Oke, itu soal yang nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang kedua ini adalah tentang hukum 2 Newton ya. Perhatikan gambar di atas. Jika massa benda 10 kg, hitunglah percepatan benda. Lihat, ada 3 buah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, kita tahu bahwa hukum 2 Newton, percepatan ya sama dengan sigma F per M. Oke. Maka sigma F-nya terserah yang mana yang positif. Kalau yang kanan positif, maka yang sebaliknya harus negatif. Ya, begitu ya. Kita ambil yang 25 Newton ini yang positif, maka 25 ya min 10 tambah 5. Ya, ini resultan gayanya dibagi masanya 10 kg. Jadi 25 min 15 per 10. Oke, 25 dikurangi 15, 10. 10 per 10. Maka percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Sederhana ya. Oke, itu soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal berikutnya ya, perhatikan gambar. Balok A dan B masing-masing bermassa 7 kg dan 3 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol ya. Massa katrol diabaikan. Bidang datar licin seperti gambar. Tentukan percepatan benda dan tegangan tali ya. Nah, berapa percepatan benda dan tegangan tali? Rumus hukum 2 Newton tadi, A sama dengan sigma F per M. Ya, Pak. Di sini M-nya ada 2, jadi sigma M. Oke, sekarang lihat. Bendanya bergerak ke arah sini nih ya. Jadi benda 1 bergerak ke sini ya. Benda A maksud saya, benda B bergerak ke sini. Oke ya. Jadi sistemnya bergerak ke sini. Set, oke ya. Maka gaya-gaya yang searah dengan kecepatan, gaya-gaya yang searah dengan kecepatan kita buat positif, dan yang sebaliknya negatif. Oke ya, sehingga F-nya sekarang perhatikan nih. Gaya yang mempengaruhi kedua benda ini hanya ada satu, yaitu gaya berat B. Gaya berat B ya. Sedangkan tegangan tali ini dengan tegangan tali ini saling menghabiskan, jadi 0. Tegangan tali ke sini
ya, dengan tegangan tali ke sini sama dengan 0. Ya, ini juga dengan sini sama dengan 0. Oke ya. Jadi gaya yang membuat sistem A dan B ini bergerak hanya ada satu, yaitu gaya berat. Sedangkan gaya gesek di sini sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya lain yang membuat sistem bergerak selain gaya berat B. Oke ya, sehingga berapa percepatannya? MB ya kali G, oke. MB kali G itu resultan gayanya, sedangkan massanya adalah MA tambah MB. Oke. Berapa MB-nya adalah 3. Berapa G-nya? Kita ambil angka 10 ya, dibagi MA tambah MB yaitu 7 tambah 3. Jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Itulah A-nya ya. Nah, sekarang tegangan talinya berapa? Tegangan talinya berapa? Kita tinggal ambil salah satu bendanya, yang atas atau yang bawah. Nah, kalau kita ambil misalnya yang bawah, yang di sini ya, ini. Oke, maka sigma F sesuai dengan hukum 2 Newton sama dengan MB kali A. Oke ya, sigma F sama dengan MB kali A. Apa sigma F? Ada dua gaya yang bekerja di sini, yaitu gaya berat B dan tegangan tali. Jadi MB kali G, oke, paham ya? Min T sama dengan MB kali A. Berapa MB kali B adalah 30 ya, 3 kali 10 min T sama dengan 3 kali A-nya adalah 3. Oke, jadi T sama dengan 30 min 9. Ya, ini pindah ke sana jadi positif, ini pindah ke sini jadi min, jadi tegangan tali sama dengan 21 Newton. Oke, itu soal yang ini. Soal yang ketiga ya, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan soal yang keempat. Soal yang keempat ini mirip dengan soal yang ketiga tadi, hanya beda gambar saja. Ya, perhatikan gambar di atas. Tentukanlah besar percepatan kedua benda dan nilai tegangan talinya. Oke ya. Jadi tadi rumus hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per sigma M. Oke, sigma F-nya, lihat, pada benda ini hanya ada sebuah gaya yang berfungsi untuk menggerakkan benda, yaitu F. Oh, ada T. T ini saling menghilangkan, ya. Jadi hanya ada satu gaya, jadi 50 Newton dibagi sigma F-nya, sigma M-nya adalah 7 tambah 3. Oke, jadi 50 per 10. Jadi A-nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, bagaimana tegangan talinya? Tegangan talinya kita ambil tadi masih dari rumus hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. M kali A. Kita ambil salah satu, ya. Kita ambil salah satu, misalnya ambil di sini, ya. Maka gaya yang bekerja pada benda 7 kg ini hanya satu, yaitu T. T sama dengan M kali A. Berarti tegangan talinya sama dengan 7 kali A, 5. Oke ya? 7 itu massa benda ini, maka tegangan tali sama dengan 35 Newton. Oke, itu penyelesaian soal yang keempat. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang kelima, perhatikan gambar ini ya. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 6 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar ya. Mula-mula benda B ditahan. Ya, mula-mula benda B ini ditahan, kemudian dilepas. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah percepatan benda B dan tegangan tali. Oke ya, jadi kita lihat di sini, ini ada MA kali G, di sini ada MB kali G, ya, karena
massa B lebih berat, maka bendanya akan bergerak ke sini ya, akan bergerak ke sini. Oke. Akan bergerak ke sini. Sehingga yang searah dengan V ini kita ambil positif, yang berlawanan arah negatif. Oke ya. Sedangkan ini ada tegangan tali, ini T, ya, ini juga T. Oke, ini juga T. Kita masukkan hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya adalah, ini positif, ini MB kali G, oke, min MA kali G per M1 tambah MA tambah MB, oke? Atau MB min MA ya per MA tambah MB kali gravitasi, oke? Nah, berapa MB-nya tadi? MB-nya sama dengan 6 min 4 per 6 tambah 4, 10 dikali 10. Terus sama dengan 20 per 10. Sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, paham ya? Nah, sekarang berapa tegangan talinya? Kita ambil lagi salah satu seperti tadi. Misalnya kita ambil ini nih. Ya, kita ambil itu. Maka sigma F sama dengan MB kali A. Sigma F ini adalah MB kali G, oke ya, dikurangi T, ada 2 gaya di sini, dikurangi T sama dengan MB kali A. Oke, jadi T sama dengan MB kali G min MB kali A. Jadi MB-nya 6 ya, 6 kali 10, 60 min 6 kali 2. Jadi 60 min 12 sama dengan 48 Newton. Itulah tegangan tali. Ini juga akan sama kalau kita lakukan ke benda A, akan sama ya. Oke, itu soal yang kelima, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir. Sebuah balok massa 5 kg bergerak pada bidang miring licin seperti pada gambar. Kayak licin ya. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tangon 37 derajat sama dengan 3/4. Tentukan percepatan benda tersebut pada bidang miring. Oke, kita lihat ini gaya-gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya berat ya, ini gaya berat. Oke, gaya berat ini kita uraikan menjadi 2 gaya, yaitu yang satu sejajar dengan bidang miring. Oke, ini sejajar dengan bidang miring. Yang satu lagi tegak lurus terhadap bidang miring, tegak lurus terhadap bidang miring. Oke, menguraikan gaya secara vektor. Nah, ini 37 derajat itu ada di sini. Oke, di 37 derajat, maka kalau kita tuliskan nilai uraiannya, maka ini yang ada di samping sudut adalah W cosinus 37 derajat. Sedangkan yang sejajar dengan bidang miring adalah W sinus 37 derajat. Oke ya. Nah, sekarang lihat. Ini licin. Jadi gaya gesek di sini sama dengan 0. Gaya gesek ini sama dengan 0. Yang ada hanya gaya gravitasi, uraian dari gaya gravitasi yang sejajar dengan bidang. Oke ya. Jadi berapa percepatannya adalah sigma F per M. Sedangkan sigma F-nya itu adalah M kali G sin 37 derajat per M. Per M. Oke ya, M-nya coret, jadi A-nya sama dengan G sin 37 derajat. Berapa G-nya? 10. Sin 37 derajat itu kan tangannya 3/4 ya. Jadi sinnya 3/5. Cosnya 4/5. Jadi ini adalah 0,6. Jadi percepatan bendanya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Oke, itulah 6 contoh soal untuk
menjelaskan hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Semoga kalian bisa semakin memahami hukum Newton ini, dan nanti akan kita lanjutkan lagi ke video kedua dan ketiga untuk menjelaskan tentang jenis-jenis gaya dan aplikasinya terhadap gerak. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.